Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Dwi Pratiwi, NPM 20140165, Prodi PGSD semester 2. Di sini saya sedang melaksanakan tugas saya dengan mata kuliah pembelajaran IPS kelas rendah yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Toharuddin Harahap. Saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Esensi Kurikulum IPS. Ruang lingkup esensi materi dari mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Keempat aspek tersebut tentunya diambil dan dikaji dari pengalaman sebuah peristiwa atau kabar berita yang terjadi dan menyangkut pada aktivitas kehidupan manusia di masyarakat serta tidak jelas asal-usulnya dan masih berupa desas-desus atau kabar yang diartikan sebagai isu sosial. Perkembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pengetahuan alam didasari oleh pengungkapan fakta dan data yang selanjutnya sampai kepada konsep, generalisasi, teori, dan hukum. A. Peristiwa. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa yang bersifat insaniah seperti pemilu, pembangunan jembatan, krisis moneter. B. Fakta. Peristiwa atau kejadian yang telah diuji dan diketahui kebenarannya disebut fakta. Fakta merupakan hasil dari observasi yang bisa dibuktikan secara empiris dan real. Menurut Bach 1985, fakta merupakan pernyataan positif dan rumusan sederhana. Pengetahuan yang hanya bertumpu kepada fakta akan sangat terbatas sebab 1. Kemampuan kita mengingat sangat terbatas. 2. Fakta bisa berubah setiap waktu. 3. Fakta hanya berkenaan dengan situasi khusus. C. Konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklarifikasi atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Konsep dapat dipelajari dengan efektif jika dengan mengemukakan sejumlah contoh yang positif. D. Generalisasi. Menurut Sakneke 1988, generalisasi merupakan abstrak dan sangat terkait konsep. Untuk memahami generalisasi, diperlukan paling sedikit 2 konsep, bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial antara lain 1. Menceritakan lingkungan alam sekitar. 2. Membuat denah dan peta dengan bekerja sama. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial pada SD kelas 4 antara lain dengan 1. Membaca peta lingkungan. 2. Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam. 3. Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. E. Aspek-aspek IPS dan konsep dasarnya. 1. Sosiologi. Sosiologi merupakan konsep-konsep dasar antara lain sosialisasi, peranan norma dan sanksi,
Nilai atau value gerakan sosial masyarakat. 2. Ekonomi. Konsep-konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, produksi, saling ketergantungan, pembagian kerja. 3. Geografi. Konsep-konsep dasarnya antara lain lokasi, interaksi spasial, pola spasial kota, difusi kebudayaan. Sejarah. Konsep-konsep dasarnya antara lain kontinuitas dan perubahan, waktu lampau, kerjasama konflik, nasionalisme. Dalam memilih konsep Taba atau dalam bab 1985 menyebutkan kriteria berikut. 1. Validity. 2. Signifikan. 3. Appropriateness. 4. Durability. 5. Balance ataupun konsep yang tepat, bermakna, kelayakan atau pantas, tahan lama atau seimbang. Nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas 3 dan 4. A. Nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas 3 dan 4. Nilai itu bersifat umum dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan orang lain. Sedangkan sikap berkenaan dengan hak-hak yang khusus. Suatu nilai merupakan ukuran untuk menentukan apakah itu baik, buruk, nilai bersifat utuh atau abstrak. Pengajaran nilai memerlukan skill dengan memperhatikan kesesuaian bahan pengajaran dengan kehidupan sehari-hari. Bahan acuan bukan hanya kepada kurikulum yang tertera dalam rancangan formal tetapi juga kepada hidden kurikulum dengan mempertimbangkan pula potensi dan kemampuan anak. 1. Arti sikap. Terdapat berbagai rumusan tentang sikap yang dikemukakan para ahli. Disebabkan adanya latar belakang pemikiran dan konsep yang berbeda, Thurston dan Rockman Nalawijaya juga memiliki opini tentang arti sikap. 2. Kaitan nilai dengan sikap. Nilai juga dirumuskan secara beragam, dengan landasan berbeda-beda, serta tujuan disiplin yang berbeda pula. Nilai merupakan konsep dalam ekonomi, filosofi, pendidikan, dan bimbingan juga di dalam sosiologi dan geografi serta sejarah. Yang sering terjadi ialah satu sikap disebabkan oleh banyak nilai atau value. Contoh bukti nilai dan sikap yang dapat dikembangkan dari materi IPS di kelas 3 dan 4. Kelas 3, 1. Dari topik lingkungan sekitar, subtopik rumah. 2. Kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan. 3. Jenis-jenis pekerjaan. Kelas 4. Topik dan subtopik yang diambil dari contoh. 1. Pengetahuan membaca peta lingkungan setempat, subtopik kabupaten atau kota setempat. 2. Sejarah lokal, subtopik peninggalan sejarah di lingkungan setempat. B. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD tahun 2006 kelas 3 dan 4. 1. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis.
Keterampilan intelektual dan kemampuan analisis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan analisis adalah merupakan bagian dari keterampilan intelektual. Keterampilan dan kemampuan ini antara lain meliputi hal-hal berikut, yaitu keterampilan A. Untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. B. Berpikir. C. Mengkritik informasi dan membedakan fakta atau opini. D. Membuat dan mengambil keputusan dengan profesional. E. Memecahkan masalah. F. Menggunakan media. Yang kedua, keterampilan personal. Keterampilan psikomotor atau praktis. B. Keterampilan studi dan kebiasaan kerja. C. Keterampilan bekerja dalam kelompok. D. Keterampilan akademik. E. Keterampilan lainnya seperti keterampilan fisik, politik, dan emosional. Tiga, keterampilan sosial meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial. Latihan dan pembinaan pada proses belajar mengajar antara lain: 1. Berdiskusi dengan teman, bertanya kepada siapapun, menjawab pertanyaan orang lain, menjelaskan kepada orang lain, membuat laporan, memerankan sesuatu, dan seterusnya, atau boleh dan kawan-kawan. Dalam pengajaran IPS, kita harus mengembangkan dan membangkitkan minat dan sikap positif serta aktivitas siswa. Dalam artian, di dalam penyajian, seorang pendidik harus mengetahui kemampuan anak didik dan kemampuan berpikirnya. Dalam penyajiannya, seorang guru mempersiapkan isi materi serta secara terperinci disertai contoh-contoh dan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Kita dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang generasi jika diperbandingkan dengan konsep, yaitu berikut. 1. Generalisasi adalah prinsip-prinsip atau rules atau aturan yang dinyatakan dalam kalimat sempurna. 2. Generalisasi memiliki dalil, konsep tidak. 3. Generalisasi adalah objektif dan impersonal, sedangkan konsep subjektif dan personal, berbeda antara seseorang dan lainnya. 4. Generalisasi memiliki aplikasi universal, sedangkan konsep terbatas pada orang tertentu. Tugas guru adalah mengembangkan pengertian, konsep, dan generalisasi. Bersamaan dengan itu, juga mengembangkan kemampuannya untuk mengenal konsep-konsep esensial dan konsep-konsep lainnya, dan juga untuk mengembangkan kemampuan untuk merumuskan generalisasi sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Sikap dapat dibentuk dengan dua cara utama sebagai berikut. 1. Melalui proses belajar atau mendapatkan informasi yang benar. 2. Melalui keteladanan dari orang-orang yang dijadikan contoh. Sedangkan untuk mengevaluasi sikap, biasanya digunakan skala sikap. Skala sikap ada beberapa macam, seperti skala Likert, skala Thurston, dan skala Goodman. Selain itu, ada juga semantik different dari Osgood. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang esensi kurikulum.
Jika ada yang salah, saya mohon maaf dan saya minta ampun kepada Allah. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.